The Reckoning, film pemburu penyihir yang berubah menjadi cobaan penyiksaan kebencian terhadap wanita secara ekstrim. Film horor seringkali mengambil tema-tema gelap dan mengerikan, namun The Reckoning tampaknya melampaui batas-batas kengerian yang dapat diterima oleh penonton. Awalnya menjanjikan sebagai cerita tentang seorang wanita yang dituduh melakukan sihir pada masa ketidakpastian sejarah. Film ini malah berkembang menjadi serangkaian adegan penyiksaan yang kejam dan kontroversial, menciptakan atmosfer yang sangat tidak menyenangkan. Pada awalnya, konsep seorang wanita yang menjadi korban tuduhan sihir mungkin familiar dalam konteks film horor atau thriller. Namun, apa yang dimulai sebagai premis yang menarik dengan cepat berubah menjadi kengerian yang sulit ditonton. Proses penyiksaan yang dialami karakter utama, Grace Haverstock, terasa ekstrim dan tidak termaafkan, menjadikan film ini lebih sebagai cobaan penyiksaan daripada narasi yang substansial. Kritik utama terhadap The Reckoning adalah penggunaannya yang berlebihan terhadap unsur-unsur penyiksaan, membawa pengalaman menonton menjadi tidak hanya tidak menyenangkan tetapi juga mengandung elemen yang meresahkan. Kehadiran pembuat film Inggris Neil Marshall yang sebelumnya terlibat dalam produksi Game of Thrones tampaknya memberikan sentuhan gelap pada film ini, menciptakan suasana yang penuh kebencian terhadap wanita. Sebagai penonton, perasaan awal kengerian dan ketegangan bisa dengan cepat berubah menjadi ketidaknyamanan dan ketidaksenangan saat film menggali lebih dalam ke dalam adegan penyiksaan yang tidak ada hubungannya dengan kemajuan cerita. Ini membuat diskusi tentang batas-batas etika dalam pembuatan film horor dan sejauh mana karya seni dapat mengeksplorasi tema-tema gelap tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa hormat terhadap hak asasi manusia. Dalam rangkaian kontroversi ini, The Reckoning menjadi sebuah film yang menciptakan ketidaknyamanan yang mendalam di antara penontonnya, bukan hanya sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya pertimbangan etika dalam menciptakan karya seni, terutama ketika menghadapi tema-tema yang sensitif yang dapat menimbulkan dampak negatif pada penonton. Film ini mungkin menjadi perdebatan panjang di kalangan penggemar dan kritikus tentang batas-batas yang dapat dijelajahi dalam dunia film horor modern. Film The Reckoning membawa penontonnya kembali ke tahun 1665, ke masa ketika wabah penyakit pes melanda, menciptakan latar belakang gelap yang mengintensifkan perasaan kehampaan dan ketakutan. Namun, dalam penyampaian kisah ini, nuansa antara abad pertengahan dan kemunafikan abad modern terasa begitu menyatu dan menciptakan kombinasi yang tidak hanya menarik tapi juga terkadang membingungkan. Cerita dimulai dengan suasana yang tidak menyenangkan, menggambarkan masyarakat pedesaan dan seorang istri petani yang kehilangan suaminya akibat bunuh diri setelah terinfeksi penyakit pes. Dialog awal antara Grace dan pemilik toko minuman keras tempat menyajikan nuansa antara abad pertengahan dan abad modern, menciptakan kesan campuran antara komedi dan dramatis. Namun, dalam perjalanan ceritanya, Grace dituduh melakukan sihir oleh tuan tanah yang ditolaknya untuk berkembang biak bikin anak. Proses ini melibatkan pemanggilan seorang pemburu penyihir terkenal, John Moorcroft, yang diperankan oleh Sean Pertwee bersama dengan pelayan wanita berjubah hitam yang bernama Ursula. Charlotte Crick membawa karakter Grace dengan ekspresi yang terbatas, sulit untuk membedakan perasaannya dari satu momen ke momen lainnya. Departemen kostum dan tata rias mungkin tidak sepenuhnya mendukung karakternya dengan penampilannya yang terkadang seperti model sampul buku roman. Keberadaan karakter-karakter seperti John Moorcroft dan Ursula menambah lapisan horor pada kisah ini. Moorcroft digambarkan sebagai seorang munafik yang sedang menjatuhkan tuduhan sihir kepada wanita manapun. Namun, nuansa antara abad pertengahan dan abad modern dalam dialog dan karakter terkadang menciptakan ketegangan dalam alur cerita, membuat penonton merasa terhuyung-huyung antara dua dunia yang seharusnya berbeda. Dengan segala keunikan dan
kebingungannya. The Reckoning memberikan tampilan yang berbeda tentang ketegangan antara kehampaan abad pertengahan dan ketidakadilan abad modern. Film ini menciptakan suasana gelap yang meresap, mencampurkan elemen-elemen kuno dan modern, tetapi tetap meninggalkan penonton dengan pertanyaan sejauh mana seharusnya dua dunia tersebut bertemu dalam sebuah kisah horor. Film The Reckoning membawa penontonnya ke puncak ketegangan dan kontroversi dengan adegan-adegan penyiksaan yang ekstrim dan sulit untuk ditonton. Sejauh ini, film ini menjadi sebuah perjalanan ke dalam kegelapan yang menciptakan getaran emosional lebih pada amarah daripada ketakutan. Dalam salah satu adegan yang paling mengganggu, Grace diperankan oleh Carol Craig dihadapkan pada alat penyiksaan yang kejam. Dia diikat dan dikenakan topeng logam di wajahnya, mungkin sebagai usaha untuk meredam penderitaannya agar penonton tidak melihat ekspresi kesakitan yang sebenarnya. Film-film dengan konten yang menantang seringkali menarik perhatian penonton, tetapi dapat juga menimbulkan kontroversi, terutama ketika melibatkan adegan yang mungkin tidak cocok untuk semua usia. Salah satu film yang menuai perhatian adalah The Reckoning ini. Karena disutradarai oleh orang yang sama, maka film ini pun dibanding-bandingkan dengan film Game of Thrones. The Reckoning disebut-sebut memiliki kesamaan dengan Game of Thrones, terutama dalam hal mempertontonkan ketelanjangan dan seksual, seperti belahan payudara dan pantat. Namun, perhatian publik semakin meningkat ketika beberapa penonton menyoroti adegan di mana karakter tidak mengenakan busana alias bugil, yang dianggap tidak sesuai dengan penonton di bawah 17 tahun. Adegan tanpa busana dalam The Reckoning menjadi sorotan utama karena beberapa remaja di bawah 17 tahun dianggap tidak cocok melihatnya. Meskipun elemen ini mungkin dianggap remeh oleh sebagian penonton, orang tua dan kelompok hak anak mengecamnya dengan konten yang tidak pantas. Selain adegan ketelanjangan, The Reckoning juga dikritik karena adegan penyiksaan yang melibatkan penggunaan alat penghancur lubang vagina. Konten semacam ini dianggap sebagai tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak berusia 13 tahunan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana rating film ini bisa ditentukan. Sebuah pertanyaan mendasar adalah mengapa film ini diberi rating tertentu jika memang mengandung konten yang tidak sesuai untuk usia tertentu. Pada umumnya, sistem rating film melibatkan tinjauan oleh badan sensor atau otoritas setempat yang menilai tingkat kekerasan, konten seksual, dan bahasa kasar dalam sebuah film. Sejujurnya, melihat semua adegan dan kekerasannya, film ini harusnya masuk ke kategori 18+ dewasa. Dalam perjalanan penyiksaan berhari-hari ini, film ini tidak hanya menyensor atau meredam ketegangan. Pencari penyihir John Moorcroft memerintahkan tindakan penyiksaan yang semakin brutal, menciptakan adegan yang mengejutkan dan kontroversial. Di hari keempat, setelah belum mengaku, Grace diperkosa dengan alat yang terlihat seperti spekulum tesnoda, namun melebar hingga menimbulkan luka yang parah pada daging vaginanya. Pertanyaan etis muncul seputar penggambaran penyiksaan ini di dalam film. Beberapa adegan tampaknya melebihi batas-batas kengerian yang dapat diterima oleh penonton, menciptakan ketidaknyamanan dan reaksi emosional yang lebih intens. Keputusan untuk memvisualkan penyiksaan dengan rinci dan brutal menyiratkan tentang niat pembuat film untuk memberikan dampak yang mendalam, tetapi juga memicu pertanyaan batasan etika dan tanggung jawab seniman dalam membawa konten yang sangat bermuatan emosional. Puncak babak ketiga menyajikan momen balas dendam oleh Grace, namun tanpa penjelasan yang memadai tentang bagaimana seorang wanita yang telah disiksa selama berhari-hari bisa secara tiba-tiba mengamuk dan membunuhi musuh-musuhnya. Kekuatan ini malah menjadi kekurangan yang membuat penonton membingungkan. Penonton dengan perasaan lebih terguncang oleh kemarahan daripada ketakutan. The Reckoning menjadi sebuah film
yang lebih gemetar karena marah, menggugah perdebatan tentang keterlibatan penyiksaan dalam pembuatan film horor. Meskipun tujuan pembuat film mungkin untuk memberikan pengalaman yang intens dan kontroversial, dampak dari adegan penyiksaan ini memicu pertanyaan yang mendalam tentang batas-batas seni dan kewajiban untuk menghormati sensitivitas penonton, terutama perempuan.